السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Fadlullah alaina katsir wa nashkuruhu ala kulli ni'matihi wa fadlihi. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz'il Amma, Juz 30, Juz 30 min kitab Tafsir At-Tashil li Ta'wil Tanzil, dari kitab tafsir yang berjudul At-Tashil li Ta'wil Tanzil, allafahu Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Pembahasan kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Infitar, tafsir surat Al-Infitar. Wal'an min ayah tasi'ah ila ayah tasi'ata asyar. Sekarang pembahasan di ayat yang ke-9 sampai ke-19 pada kitab ini, At-Tashil li Ta'wil Tanzil, di mana ayat yang ke-6 dan sampai ke-8 sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir 19, surat Al-Infitar, 19 ayat. Walaupun di sini beliau tidak menjelaskan tafsir secara keseluruhan karena ini merupakan tafsir ringkasan dengan metode tanya jawab yang disertai atau diawali dengan penjelasan beberapa kalimat. Dan di sini juga beliau tidak terlalu panjang lebar menjelaskan kalimat per kalimat yang ada di dalam ayat-ayat surat Al-Infitar dari ayat 9 sampai 19. Tidak semua kalimat dari ayat 9 sampai 19 dijelaskan oleh beliau pada tabel penjelasan makna kalimat yang ada di kitab ini. Namun kita akan mencoba menjelaskan secara ringkas kalimat per kalimat untuk membantu antum semua memahami makna dari kalimat per kalimat yang ada di dalam surat Al-Infitar dari ayat yang ke-9 khususnya sampai ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan ad-din. Kalla sudah kita lewati makna dari kalla, yakni harfun li rad'i wal zajri, huruf untuk menunjukkan hardik, ya, atau semacam teguran. Kalla. Bal, adapun bal di sini, ya, sebagian ahli lughah mengatakan idrabul intiqali sebagai bentuk huruf idrab intiqal, maksudnya huruf yang
disebutkan untuk menunjukkan perpindahan, sehingga dia bisa bermakna ataf, ya, untuk perpindahan. Seperti seorang mengatakan, ma jaa aliyun bal khalidun, ma jaa aliyun bal khalidun. Ali tidak hadir, tidak datang, ya, akan tetapi Khalid yang datang. Itu contohnya. Seperti firman Allah tabaraka wa taala juga, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka sangat terpengaruh dengan kehidupan dunia. Nah, tidak ada amalan khusus pada bal ini, ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tukadzibuna ini fi'il mudhari, sekali-kali tidak, bahkan mereka telah mendustakan atau mereka mendustakan ad-din. Nanti akan dijelaskan di sini ad-din. Atau langsung kita bacakan, antum bisa melihat di tabel itu ad-din yang dimaksud di sini al-jaza wal hisab. Din yang dimaksud di sini bukan dinul Islam. Bukan tukadzibuna biddin, bukan yang dimaksud kalian mendustakan agama. Tapi yang dimaksud mendustakan di sini adalah mendustakan hari pembalasan. Ya, yaumul hisab atau yaumul jaza. Yaumul akhir, hari pembalasan. Itu yang mereka dustakan, atau yang kalian di sini khitabnya kepada orang-orang kafir, pada manusia yang mengingkari tentang yaumuddin. Di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru secara umum manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sebelum ayat ini yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menegur manusia, apa yang membuat engkau tetap tertipu wahai manusia? Padahal Rabbmu itu sudah sangat karim. Karim itu apa? Mari kita jelaskan. Sangat pemurah. Pemurah sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, kemudian fa'adalak, kita sudah jelaskan, dengan bentuk yang dia kehendaki, dia yang membentukmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, bahkan kalian tetap masih mendustakan hari pembalasan. Baik. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna waw, ya, atau inna di sini harfu ta'kid, huruf penekanan. Inna sering kita dapati dalam Al-Quran, inna dengan nun tasydid itu menunjukkan penekanan, takkid atau taukid, sesungguhnya. Sesungguhnya amalannya adalah, ya, isim setelahnya itu dalam keadaan, ya, mansub. Innallaha, misalnya seperti itu, inna aliyan, inna muhammadan. Namun pada bentuk kalimat ini, jumlah ini, wa inna alaikum lahafizin, isimnya itu dibelakangkan. Hafizin aslinya apa? Hafizun. Nah, itu sedikit, ya, dia dibelakangkan, alaikumnya dikedepankan. Aslinya inna hafizin, innal hafizina alaikum, sesungguhnya ada hafiz, ada penjaga-penjaga alaikum bagi kalian. Ya, tapi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya. Ini keindahan bahasa Arab. Ada yang namanya mubtada khobar aslinya sebelum inna, kemudian ada yang dimuqaddam, ada muakhkhar. Yang pernah belajar nahwu seperti itu. Ada mubtada, yakni kalimat yang di awal sebagai pemula itu dibelakangkan, yang belakang didepankan. Taib. Wa inna 'alaikum lahafizin. Isim inna adalah lahafizin. Lamnya itu sebenarnya lam ta'kid, maksudnya bukan bagian dari kalimat hafizin, bukan bagian dari hafizun atau hafizin. Ya, la-nya di situ adalah lam taukid. Biasanya dia besertaan dengan inna. Inna untuk lebih menunjukkan penekanan, isim yang ada di dalamnya biasanya disertakan dengan lam ini, namanya lam taukid.
untuk menunjukkan sungguh. Nah, begitu dia. Benar-benar sungguh-sungguh. Tidak ada keraguan lagi. Wa inna 'alaikum lahafidin. Maksudnya untuk memberikan penekanan. Sudah pakai inna artinya sungguh, lamnya itu juga lam yang menunjukkan sungguh-sungguh ada penjaga bagi kalian supaya tidak ragu lagi. Supaya manusia tidak ragu-ragu lagi bahwa benar-benar ada yang jaga-jaga kita. Ada penjaga. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan penjaga bagi kalian. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sebenarnya kalau sekiranya tanpa lam ini sudah menunjukkan sesungguhnya. Karena sudah ada apa? Inna. Wa inna 'alaikum hafizin. Sekiranya seperti itu saja sudah cukup. Tapi ditambah lagi dengan la. Ini bedanya lam taukid dengan kalau dia sampai 2 harokat la. Kalau sampai 2 harokat justru dia penafian. Wa inna 'alaikum la hafizin. Nah, di sini terkadang kesalahan qiraah, pentingnya mempelajari tajwid dan munculnya ilmu-ilmu tajwid ya karena memang dimulai dari kepahaman bahasa Arab. Kalau orang yang paham bahasa Arab tidak mungkin dia baca panjang ini. Karena tidak sesuai. Maknanya akan berbalik arah. Dan sungguhnya bagi kalian tidak ada penjaga kalau kita panjangkan la-nya. Ya atau tidak? Iya, kalau kita panjangkan la-nya. Jadi la nafi dia istilahnya. Baik, lanjut. Jelas ini ya. Wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya 'alaikum, ala, gabungan dari ala dan ya kata ganti dhamir antum. Diganti menjadi kum, anta jadi ka, kan gitu ya. 'Alaika, 'alaikum. Nah. Kiraman katibin. Hafizin tadi jamak mudzakkar salim. Aslinya hafizun, kemudian karena banyak menjadi hafizun atau hafizin. Seperti muslimun, muslimani, muslimun atau muslimin. Ada tambahan ya dan nun atau waw dan nun menunjukkan banyak. Misalnya ada satu orang namanya Muhammad, maka penyebutannya Muhammadun, pendek, Muhammad. Kalau 2 orang Muhammadnya, ada Muhammad Rafi'i, ada Muhammad Nur Syahbani, Muhammadani. Ya, kalau ada 4 di sini namanya, ada Muhammad Rafi'i, ada Muhammad Nur Syahbani, ada Muhammad Ihsan, ada Muhammad ini. Maka gimana manggilin si Muhammad ini yang ada 4 atau 5? Muhammadun atau Muhammadin. Nah, seperti itu dalam bahasa Arab. Namanya jamak mudzakkar salim. Nah, ini juga dia. Hafizin itu menunjukkan banyak. Berarti bukan cuma 1, 2, tapi banyak malaikatnya secara makna bahasa. Sehingga apa? Sifat kiraman ini merupakan na'at, sifat dari hafizin, dari para malaikat itu disifati dengan malaikat yang kiram. Kiram ini jamak dari karim. Karim, kaf ra ya mim, karimun. Bukan merek mobil ya. Karimun. Apa arti karim? Mulia, pemurah. Allah Ta'ala juga bernama dengan nama Karim. Ya, kemuliaan, mulia, maksudnya murah, pemurah. Tidak syadid, gitu ya, tidak keras, tidak kaku, tapi karim, penuh kelunakan, murah. Nah, malaikat disifati dengan kiraman. Nah, dia dibaca kiraman. Kenapa tidak kiramun atau kiramin? Kiraman karena mengikuti hafizin. Hafizin itu dalam keadaan mansub, istilahnya mansub fathah. Inna Muhammadan, ya. Innal malaikata kiraman. Nah, gitu dia ngikutin yang disifati. Ya, ngikutin yang disifati. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Nah, ini katibun aslinya 1 tapi dijamak dia katibun. Jadi apa tugas malaikat ini disifati hafiz, dia tidak hanya menjaga tapi juga menulis, katib. Jadi ada malaikat bagi kalian, malaikat yang jaga-jaga kalian, dan sungguh kata Allah,
Wa inna alaikum, belum lagi kalimat ala. Ala itu menunjukkan dia wajib dalam ilmu bahasa. Ala, alaika misalnya, alaikum menunjukkan penekanan yang sangat kuat. La adalah lahafidin. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa bagi kalian, sungguh bagi kalian ada penjaga-penjaganya yang mulia-mulia. Kiram itu jamak dari karim. Yang mereka katib, menulis, ditulis semuanya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pijak, apa yang kita makan, apa yang kita bicarakan dalam hati, apa yang kita fikirkan, ditulisin semua. Seluruh perbuatan. Taib. Kemudian jelas dia na'at, dia hanya na'at itu, kiraman katibin, dia mengikuti hafidin saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya'lamuna ma taf'alun. Ma taf'alun itu maf'ul. Ya, maf'ul maksudnya objek. Ya'lamun, mereka mengetahui. Mengetahui apa? Ya'lamun, mereka yang dimaksud di sini pada fi'il mudhari' di sini adalah ya, dhamir hum di sini kembali kepada siapa? Malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat-malaikat itu mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Ma taf'alun. Mengetahui apapun. Ma-nya di situ menunjukkan umum. Apapun yang kalian kerjakan mereka tahu. Loh, malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan saja bisa mengetahui apapun yang kita kerjakan, lalu gimana pencipta malaikatnya? Ya kan? Ya atau tidak? Malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan mampu mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Lalu bagaimana dengan Allah? Enggak mungkin Allah enggak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Dia lebih dahulu tahu. Ya, daripada malaikat-malaikatnya. Bahkan malaikatnya mampu mengetahui yang Allah Ta'ala tugaskan untuk jaga-jaga, malaikat mulia dan menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Ya. Ma taf'alun itu maf'ul bih fi mahalli nasbin dalam i'rabnya, menduduki kedudukan mansub. Selanjutnya, jelas ya? Kalau antum lihat dalam terjemahan memang tidak selengkap ini. Dalam terjemahan itu kadang dia terbawa oleh supaya ringkas, enggak terlalu lebar gitu ya, terjemahan Al-Qur'an. Berikutnya innal abrara lafi na'im. Nah, lihat lamnya itu lafi, aslinya itu fi harfu jar, fi fil bait, fi bait, fi sayyarah. Ya, itu fi itu menunjukkan tempat, tapi ditambah la fi. Apa tadi la-nya ini? Taukid, lam yang menunjukkan penekanan. Kenapa? Karena diiringi sebelumnya dengan inna gandengannya la-nya ini. Ya, misalnya seorang bertanya kepada yang lainnya, "Aina Muhammad?" Maka seorang yang ditanya tadi mengatakan, "Inna Muhammadan la fil fasl," kata dia. La fil fasl. Untuk menunjukkan apa? Dia menjawabnya itu benar-benar iya di sana dia. Inna Muhammadan la fil fasl. Aina Muhammad? Inna Muhammadan la fil fasl. Sungguhnya Muhammad sungguh benar-benar lagi di kelas. Nah, itu contoh. Nah, demikian juga di sini Allah Ta'ala berfirman innal abrara lafi na'im, untuk menunjukkan benar sesungguhnya orang-orang abror. Abror ini jamak dari barrun. Barrun artinya baik. Nabi pernah menyebutkan manusia itu ada dua jenis. Jenis pertama barrun taqiyun, kata Rasulullah. Barrun taqiyun. Jenis manusia pertama barrun taqiyun. Jenis manusia yang kedua fajirun syaqiyun. Ya, dalam hadis disebutkan. Sungguhnya jenis manusia itu ada dua jenis. Yang pertama manusia yang baik dan bertakwa. Jenis manusia yang kedua manusia yang jahat dan celaka. Ya. Nah, jamak dari barrun baik ini abror. Jamak dari barrun abrorun. Innal abror, sesungguhnya orang yang baik-baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Sungguh mereka akan
di dalam kenikmatan, la fi na'im, la fi na'im. Jadi Allah Ta'ala ingin memastikan pasti ini sungguh, jangan ragu lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan telah memilih bahasa Arab ini, subhanallah, bahasa Arab ini indah sekali ya. Dari huruf per hurufnya itu mengandung makna yang sangat luas. Berubah satu harokat saja bisa merubah makna. Antum tambahkan satu harokat saja di lafinya itu la, tambahkan satu harokat, kacau sudah, terbalik sudah. Innal abrara la fi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik enggak akan tidak akan dalam kenikmatan, dinafikannya. Nah itu bahaya bagi yang sudah kurang paham bahasa Arab, kemudian juga enggak belajar tajwid. Nah itu bahaya karena bisa tergelincir. Tapi kalau sekiranya dia telah mempelajari bahasa Arab, ini lebih terjaga. Ya, karena tidak mungkin dia naikkan itu harokatnya. Lalu dia akan tahu, salah ini. Taib. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang fujjar, jamak dari fajir ya, fajirun. Seperti tadi yang kita sebutkan dalam hadis. Manusia ada dua jenis kata Rasulullah, barrun taqiyun wa fajirun syaqiyun. Jamak fajir, fujjar atau fajaroh. Fajarotun. Kafir, kafarotun. Dalam ayat apa itu ya? Kafaratul fajaroh. Ada ya? Ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah itu jamak itu. Kafarotun itu kafir, mufradnya tunggalnya. Fajarotun, nah, itu mufrad tunggalnya fajir. Jadi ada dua bentuk jamak fajir. Fajirun bentuk tunggalnya satu orang fajir. Fajirani jamaknya fajarotun atau fujjar ya, fujjar. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang fajir yang jahat-jahat, yang suka berbuat kedurhakaan, kemaksiatan, sungguh mereka di dalam jahim, mereka di dalam neraka jahim, jahannam. Berikutnya yaslaunaha yaumaddin. Ya, solah atau dimatakan solia, yasla artinya alqa, masuk ya, lemparkan. Yaslaunaha, mereka akan masuk ya, masuk ke dalam ha. Dhamir ha itu kembali ke jahim ya, kembali ke neraka jahim tadi. Yaslaunaha, mereka akan dilemparkan atau akan masuk ke sana. Siapa ini? Orang-orang fujjar tadi, fajir tadi. Yaslaunaha yaumaddin, yakni pada hari pembalasan nanti. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma di sini ma nafi. Seperti seorang mengatakan wa ma ana, ya, seperti jawaban Rasulullah, wa ma ana biqari, pakai ba dia biasanya. Wa ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ya. Wa ma ana bihada, wa ma ana bihada. Ma di sini ma menunjukkan penafian. Ini bisa antum manfaatkan, gunakan ibarat seperti ini. Wa ma ana bikafir, saya bukan orang kafir misalnya. Taib, wa ma hum anha bighaibin. La ma di sini bermakna nafi, bisa bermakna laisa ataupun la nafi. Ma penafian, hum ya merupakan isimnya. Mana khobarnya? Khobarnya ghaibun, aslinya ghaibun, ba-nya itu. Sehingga sebagian ahli lughah mengatakan ghaibin ini majrur lafdhon. Ya, marfu'un mahallan. Dia ghaibin karena sebab ba ini. Yang kurang paham mungkin lewat aja lah gitu ya. Ada istilahnya dia majrur
lafzon, secara lafaz dia memang majrur ghaibin. Ghaibin ini dari apa? Dari kalimat mufradnya apa ini? Ghaib. Tahu arti ghaib? Tahu arti ghaib? Hah? Mana si fulan? Ghaib Ustaz. Apa arti ghaib? Hah? Tidak datang, absen, ya, atau keluar dari situ dia ghaib. Tidak ada di situ dia ghaib. Itu ghaib. Nah di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa ma hum anha, ha kembali ke mana? Jahim tadi. Bi ghaibin. Jadi penafian, mereka sama sekali tidak akan mungkin absen dari neraka jahanam itu. Enggak akan bisa keluar, itu maksudnya. Ini ibarat ungkapan. Wa ma hum anha, yakni an jahim. Wa ma hum anha bi ghaibin. Mereka dengan bentuk jamak juga, bukan bi ghaib satu, tapi bi ghaibin, mengikuti isimnya atau mubtada aslinya. Ya, wa ma hum anha bi ghaibin. Mereka tidak akan bisa absen dulu. Ntar lu ya, sehari atau sekian detik dulu izin dulu atau enggak kena di neraka, enggak ada namanya di neraka jahim itu izin keluar. Enggak ada lagi. Minta izin dari neraka. Ya Allah, izin keluar ntar ya, jalan-jalan ke surga. Enggak bisa. Wa ma hum anha bighaibin. Jadi benar-benar terus tidak putus-putusnya. Baik, itu dia. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka. Ya. Ma di sini ma istifham. Tahu istifham ya? Ma pertanyaan. Ma hadza, nah, kan sering gitu ya. Ma hadza, apa ini? Nah itu. Ma itu harf istifham. Isim istifham. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ini sering kita dapati di beberapa ayat ya. Kalimat ma adraka. Aslinya ini kita lihat dulu aslinya. Ma tadi apa? Istifham, isim istifham, pertanyaan. Ya, adro dan ka itu sebenarnya beda, terpisah. Adro alif, dal, ro dan ada bengkok gitu. Adro yudri, ini aslinya fi'il madhi. Adro yudri idroan. Kemudian diganti hamzah. Ya, adro yudri. Maknanya apa? A'lama. Menginformasikan, mengabarkan, mengajarkan. Itu makna adro. Ya, daro yadri, la adri. Nah, itu ya. Itu kalau daro yadri. Ini adro yudri. Maknanya apa? A'lama yu'limu. A'lam maksudnya mengiklankan, mengumumkan, memberitahukan. Ka itu kata gantian anta. Ka kata gantian apa? Anta. Atau dalam i'rabnya di sini dia menduduki fi mahalli nasbin maf'ul. Ya. Lalu apa maknanya? Ma adraka, apakah sudah ada yang menyampaikan kepadamu ya Muhammad? Ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan? Nah, itu dia. Jelas? Paham itu ya? Sering kita dengar, tapi kita mungkin belum mengurainya, gitu ya. Sering kita dengar ini. Wa ma adraka ma yaumuddin. Atau dalam beberapa ayat yang lain seperti Lailatul Qadar, ya. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Haqqah, nah, itu disebutkan wa ma adraka mal haqqah. Ada wa ma adraka, adroka. Aslinya adro, dia fi'il madhi. Ka itu adalah khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semacam pertanyaan, udah sampaikah kepadamu ya Muhammad tentang Haqqah, tentang Lailatul Qadar, tentang Al-Qari'ah, tentang ini Yaumuddin. Ma yaumuddin ya Muhammad, ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan? Udah sampai kepadamu. Kemudian diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin."
Kemudian apakah telah sampai kepadamu, sudah ada yang menyampaikan kepadamu, sudah ada yang menginformasikan kepadamu apa itu hari pembalasan? Diulangi 2 kali. Kemudian baru Allah Ta'ala jawab, apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jadi 2 kali supaya lebih apa? Supaya lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Kan gitu ya. Ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, kan tambahin lagi. Sudah datang informasi tentang hari pembalasan? Sudah datang informasi hari pembalasan, kan tambah fokus lagi. Baru dikasih jawaban. Apa itu hari pembalasan yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu itulah hari pembalasan, itu adalah hari di mana satu jiwa tidak memiliki kemampuan untuk bantu jiwa yang lain syai'an sedikit pun, tidak bisa. Tidak ada yang namanya lagi backing, backup, bantu semacam seperti di dunia satu jiwa bisa bantu jiwa yang lain. Di sini bisa, di dunia bisa, tapi hari nanti yaumuddin enggak ada. Malik yaumiddin, karena penguasanya pada waktu itu sudah murni secara totalitas, tidak diperbolehkan lagi penguasa-penguasa dunia untuk berkuasa. Kalau di dunia masih diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kemampuan. Nanti yaumuddin tidak ada lagi. Maliknya sudah Allah Ta'ala sendiri. Kalau di sini masih dikasih pilihan, masih diberi kebebasan. Taib, itu dia. Ini senada dengan kalimat Malik yaumiddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, yaitu hari jiwa tidak lagi memiliki kekuasaan, mulk, tidak memiliki kekuatan lagi, enggak memiliki kekuasaan seperti di dunia dengan seenaknya dia bantu orang lain. Walaupun baik atau jahat mau apa, yang penting dia senang dia bantu. Kan di dunia seperti itu. Karena keluarganya dibantunya, walaupun salah dibantu. Karena temannya dibantunya, walaupun dia jahat, wah bantu aja sudah. Tolong menolong, bantu membantu. Nanti enggak bisa pada hari kiamat. Tidak ada lagi hari pembalasan. Allah Ta'ala yang berkuasa. Seluruh malik, seluruh raja-raja di dunia tidak berkutik nanti pada hari kiamat. Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Karena segala urusan pada hari itu milik Allah. Lillah, lam tamlik, miliknya, keputusan semua miliknya. Tidak ada yang berani menginterupsi, tidak ada yang berani membantah, enggak ada yang berani menginterogasi Allah. Ya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, kenapa kau berikan saya begini-begini?" Enggak ada lagi yang bisa seperti itu. Ya, tidak ada lagi yang bertanya, "Ya Allah, kenapa kamu buat arsy?" Ya Allah, dulu sebelum ada arsy kau ciptakan, kau di mana? Enggak ada yang berani seperti itu lagi. Ya. Siapa yang berani tanya Allah nanti? La yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala berkata demikian. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat, tapi mereka manusia yang akan ditanya dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi Allah tidak akan ditanya. Siapa yang berani menanyai Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat. Ya Allah, kenapa kau berbuat demikian? Ayo jawab. Ya enggak bisa. Siapa yang berani seperti itu? Ya, karena pada hari itu seluruh urusan milik Allah. Sekarang manusia dipersilahkan, diperbolehkan oleh Allah berbicara sesuka hatinya. Dia menghina manusia, menghina Nabi, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tunggu hari pembalasannya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Taib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tadi sedikit kita jelaskan ya supaya lebih terang lagi bagi kita makna kalimat per kalimat untuk membantu antum ketika membaca ayat ini, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Saat membaca sedikit banyaknya bisa teringat-ingat dengan apa yang kita sampaikan tadi kalimat per kalimat. Jadi biar kita uraikan dikit. Nah, kita melihat di sini al-muallif tidak begitu panjang lebar membahas kalimat per kalimat,
tapi kita bacakan saja di sini. Kata beliau, soal uzkur makna ma yali, sebutkan makna dari kalimat berikut ini. Ad-din, hafizin, katibin, al-abrar, yaslaunaha. Yasla, ya, yasla, yaslauna. Baik. Jawab, al-kalimah maknaha. Ad-din yang dimaksud dalam ayat ini, dalam ayat ya ke-9 surah Al-Infitar ini, ad-din yang dimaksud al-jaza wal hisab, balasan ataupun hisab, pembalasan, ya, yaumul jaza, yaumul hisab. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak kalian mendustakan hari pembalasan. Hafizin, apa itu hafizin? Pada ayat wa inna alaikum lahafizin, kata beliau hafizin yakni malaikah yahfazunal a'mal wa yuhsunaha, yakni para malaikat-malaikat yang menjaga amal-amal dan menghitungnya. Ahsa yuhsi, yuhsunaha. Ini para malaikat. Hafizin yang dimaksud di sini para malaikat. Malaikat-malaikat yang menjaga amal-amal manusia, dijagain sama mereka. Apapun yang diamalkan, yang dikerjakan oleh manusia, maka dijagain sama malaikat tersebut. Ya, mau kemana pun dia, ada malaikat ini. Insyaallah. Sehingga ini menjadi bumerang ya bagi setiap manusia, setiap insan, agar mereka tidak mudah tertipu dengan bujukan-bujukan syaitan. Ketika mereka dibujuk untuk berbuat kejahatan, dibujuk untuk berbuat kemaksiatan, maka ingat-ingat ayat ini. Ingat-ingat Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin. Ya insan, bagi kalian sudah ada penjaganya, hati-hati. Kalian dijagai terus, dilihatin terus, ditulis terus oleh malaikat-malaikat yang kiram, penjaga-penjaga yang mulia, ya, penuh dengan kemuliaan. Taib. Malaikah yahfazunal a'mal wa yuhsunaha, ya, yang mengihsa, yakni menghitung terus, dihitungi perbuatan kalian, dicatat, direkam. Dan rekaman malaikat ya lebih bagus dari rekaman ini. Kalau rekaman ini bisa rusak kan, ya, apanya namanya, memorinya ya, apa istilah memori, kartnya kan gitu ya, memori itu bisa rusak. Kalau malaikat mana bisa rusak rekamannya. Ya, Allah Ta'ala yang menjaga mereka, enggak akan rusak. Kenapa? Karena rekaman mereka, catatan mereka sampai hari kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Enggak tahu kapan kiamat, walaupun belakangnya ada ustadz-ustadz yang kiamat katanya, ustadz akhir zaman. Ya, tapi begitu kuatnya catatan mereka, awet, ya, enggak bisa dirusak, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Tidak ada yang bisa menjangkau malaikat. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang sangat kuat ini, malaikat. Subhanallah. Ya, Allahu akbar. Baik, katibin, apa makna katibin? Malaikah yaktubunal a'mal. Yakni para malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menulis-nulis amal manusia. Ditulis sama dia semua. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pegang, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, yang dia sentuh, semua dicatat, ditulisin. Al-abraru, mana al-abrar? Tadi secara bahasa sudah kita sebut, ini jamak dari bentuk mufrad, bentuk tunggal apa? Barrun. Ya, bukan birrun ya, bir lain lagi, dia lebih ke masdar ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Barrun kepada orangnya, kepada fa'ilnya, pelakunya. Ketika kita mengatakan rajulun barrun, bukan rajulun birrun. Ya, bir itu kepada dia lebih kepada masdarnya, ya, birrul walidain, birrul mujtama' dan seterusnya. Apa itu al-abrar? Al-abraru al-muti'una, orang-orang yang taat. Ata'a yuti'u, muti'un, orang-orang yang taat. Alladzina yu'adduna ma faradallahu alaihim wa yajtanibuna ma'asiyahu. Apa itu? Takut saya meledak nanti.
Setrum nanti. Ini al-abror adalah orang-orang yang taat, yang menunaikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ini abror. Al-abror, ada nama orang abror? Ada ya? Iya, saya pernah ada nama orang abror ya. Atau ada nama di antara antum namanya abror? Tidak ada. Nama antum jamak betul, banyak betul. Baik. Orang yang baik-baik gitu ya, banyak. Ini orang-orang yang taat. Apa itu dikatakan taat? Ini menunaikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah al-abror. Kemudian yaslaunaha, yakni yalzamunaha maqasin harriha. Ya, maqasin harroha. Yalzamunaha maqasina harroha. Ini orang-orang yang yalzamunaha. Yalzamun itu maksudnya iltizam, artinya menetap di sana. Ya. Jadi nempel. Iltizam itu kan seperti meluk gitu ya. Jadi menetap di sana. Lazim. Dia di sana terus. Harus di sana. Yalzamunaha maqasin harroha. Maqasin ini maksud beliau mendekam juga ya, maknanya mendekam, seperti mendekam di penjara gitu ya. Maqasin itu dari kata qasa. Ya, yaslaunaha itu makna yaslaunaha. Maksudnya dia menetap di sana, mendekam di sana dalam waktu yang sangatlah lama, merasakan harnya. Har itu panas. Dia benar-benar mendekam di sana dan merasakan bagaimana panasnya neraka itu. Har. Nauzubillah min adzabin nar. Sudah 6:30 ya. Panjang. Ya, itu tadi masih secara bahasanya, atau kita bacakan sedikit ya. Kita bacakan sedikit saja, sisanya nanti insyaallah di pertemuan berikutnya saja ya. Ini kita kalau selesaikan bisa sampai jam 7 nanti baca. Kemudian kata beliau di sini pertanyaan, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin. Apa itu maknanya? Makna ayat itu. Al-jawab, kata beliau, jawabannya al-makna wallahu a'lam. Makna dari kalla bal tukadzibuna biddin wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui ilmunya. Kalla ay laisal amru ayyuhal kafiruna kama taqulun min annakum 'alal haqqi fi ibadatikum ghairallah walakinnakum tukadzibuna bis thawabi wal 'iqabi wal jazaa'i wal hisabi. Qala At-Tabari rahimahullah. Maknanya kata beliau, kalla, ini apa? Yakni laisal amru ayyuhal kafirun kama taqulun. Yani bukanlah perkaranya itu, wahai orang-orang kafir, bukan perkaranya seperti yang kalian ucapkan. Urusannya nanti pada hari kiamat, urusannya pada hari pembalasan, itu tidak seperti yang kalian ucapkan wahai orang-orang kafir, bahwa ibadah yang kalian lakukan kepada selain Allah alal haq, di atas kebenaran. Enggak seperti itu. Jangan kalian menduga ibadah yang kalian lakukan, kesyirikan yang kalian lakukan, kalian menyembah selain Allah, fi ibadatikum ghairallah alal haq. Dan tidak seperti itu. Jadi ini semacam bantahan. Kalla itu menunjukkan jangan kalian kira ibadah yang kalian lakukan selama di dunia, di mana kalian menyembah selain Allah, jangan kalian kira itu ya di atas kebenaran seperti dugaan kalian. Karena kan orang-orang kafir menduga bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu di atas kebenaran. Anda, kata Allah, kalla, itu dia. Kalla. Sekali-kali tidak, enggak benar ibadah kalian. Itu dia bantahan itu.
Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian sebenarnya telah mendustai hari pembalasan. Ibadah yang kalian lakukan itu tidak menunjukkan kalian mempercayai hari pembalasan. Enggak, kata Allah. Nah, itu dia kalla. Panjang ya tafsiran kalla itu. Panjang sebenarnya. Kalla itu seperti seorang mengatakan laisal amru ayyuhal kafirun kama taqulun min annakum alal haq fi ibadatikum ghairallah. La, kata Allah. Kalla. Jangan kalian mengira ibadah kalian kepada selain Allah alal haq, itu di atas kebenaran. Enggak, itu di atas kebatilan. Itu dia maknanya. Hai orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kalian itu yang kalian duga di atas kebenaran itu di atas kebatilan. Bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustai hari pembalasan. Nah, itu dia. Lakinnakum tukadzibuna bis-shawab. Akan tetapi kalian mendustai pahala, wal iqab, kalian mendustai adanya hukuman di iqab, wal jaza, kalian mendustai adanya balasan, wal hisab, kalian mendustai adanya perhitungan, hari perhitungan. Nah, itulah dia yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kandungan dari kalimat kalla bal tukadzibuna biddin. Allah bantah. Kalla itu sebenarnya adalah ringkasan bantahan untuk ibadah orang-orang kafir yang mereka beribadah kepada selain Allah, mereka sangka itu di atas kebenaran. Kalla, kata Allah. Enggak, sekali-kali tidak, kata Allah. Itu di atas kebatilan yang kalian lakukan. Bahkan kalian mendustai hari pembalasan. Kalian mendustai adanya pahala. Kalian mendustai adanya hisab, ada perhitungan. Kalian mendustai adanya iqab, adanya hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan semisalnya. Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya. Wadih? Jelas ikhwan? Jelas ya? Jadi itu dia makna kalla bal tukadzibuna biddin. Supaya lebih terasa bagi kita saat membaca ayat ini, itulah makna kalla. Allah ingin membantah orang-orang kafir yang ngeyel dengan perbuatannya, ibadahnya. Mereka menyangka mereka di atas hak, ya, dengan pengingkaran mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Allah. Padahal apa yang mereka lakukan semua di atas kebatilan. Allah bantah dengan kalimat kalla. Ya, kemudian Allah jelaskan, bahkan kalian adalah pendusta-pendusta hari kiamat, hari pembalasan kalian dustai. Baik. Berikutnya, soal ma huwa wajhu iradi qaulihi ta'ala. Ma huwa wajhu iradi qaulihi ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, apa tujuan firman Allah Subhanahu wa taala? Apa sisi tujuan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya bagi kalian ada penjaga yang mulia yang menulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apapun yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Apa sisi tujuan firman Allah Ta'ala ini? Al-jawab, jawabannya wajhu dzalik al-hathu 'alal haya wal bu'du 'anil ma'asi. Sisi tujuan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-hath, motivasi untuk punya rasa haya, punya rasa malu, supaya kita punya rasa malu kita itu supaya lebih tebal, jangan sampai hilang, jangan sampai menipis, supaya kita malu-malu kalau mau bermaksiat kepada Allah, malu kita kalau mau berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala kita hendak berbuat maksiat, ingin berbuat kejahatan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetap kita malu. Ya, secara umum manusia malu berbuat kejahatan, menampakkan kemaksiatan di hadapan orang lain. Tapi saat dia sendiri, ini lebih mudah baginya untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia menduga tidak ada yang melihatnya. Padahal ada malaikat-malaikat yang sedang menyaksikan dia, yang sedang menunggu-nunggu perbuatan, yang sedang menjaga dia, yang mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, ini al-hatsu 'alal haya.
Ini motivasi supaya lebih punya rasa malu dengan adanya ayat ini tujuannya. Wal bu'du 'anil ma'asi, dan lebih menjauh dari kemaksiatan. Lebih menjauh lagi. Jadi setiap kali ada dorongan berbuat maksiat, maka dia akan lebih besar rasa malunya. Malu, jangan malu. Ya. Tidak hanya karena ada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita membahas tentang sifat-sifat alim Allah ya, muhit dan seterusnya. Ini masih makhluk-makhluknya saja ternyata ada yang terus-menerus bersama kita. Jadi malu kita dan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Fal makna, maka maknanya wa inna 'alaikum lamalaikatan hafazatan kiraman. Hafazah itu jamak dari hafiz juga ya, jamak dari hafiz yakni hafazah. Bahwasanya bagi kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia. Fala tuqabiluhum bil qaba'ih, jangan sampai kalian bertemu dengan malaikat itu dengan membawa keburukan-keburukan. Qaba'ih ini qabih. Jangan sampai kalian menemui malaikat-malaikat itu dalam keadaan dengan membawa al-qaba'ih. La tuqabiluhum bil qaba'ih, jangan sampai kalian bertemu mereka dengan kejahatan-kejahatan. Jadi bertemulah dengan penjaga-penjaga Allah ini, dengan malaikat-malaikat kiram ini, kita bertemu mereka dengan membawa kebaikan. Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a a'malikum, karena sesungguhnya mereka malaikat-malaikat itu akan menuliskan bagi kalian seluruh amal-amal kalian, ditulisin sama dia. Kama qalahu Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Cukup dulu ya. Sudah 6:30, walaupun cuacanya kayaknya masih jam 5:30. Cukup dulu. Nanti insyaallah sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya. Enggak apa-apa ya, pelan-pelan. Banyak-banyak ditumpah antum. Yang tadi itu suruh ulangi belum bisa antum ulangi lagi, suruh ulangi satu-satu. Tadi murojaah lagi tadi kalimat per kalimat yang sudah kita jelaskan dari kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bisa antum ulang lagi dari sisi i'rabnya ya, i'rab ringan tadi ya, tidak terlalu berat, tidak sampai disuruh fi'lul mudhari' marfu'un wa 'alamatul tidak sampai seperti itu. Sekedar mengetahui kedudukannya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu ya, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya mungkin? Ada yang tanya? Belum kita tutup. Nanti kita lanjut lagi ya materinya insyaallah di Sabtu depan. Ada? Tidak ada, cukup. Ya, belum. Fi'il mudhari untuk membedakan dia di sana perubahannya itu bukan pada bentuk fi'il mudhari aslinya ya. Hafidha yahfazu ini kan aslinya. Nah, kemudian dia nanti ada namanya wazan yang menyebutkan apa istilahinya dia, apa lughawi. Yahfazuna ada tambahan waw. Kalau harokatnya itu tetap sama. Nah, cuma dia yang kadang berubah fiilnya itu fiil mudhari berubahnya itu di huruf-huruf mudharaah. Ada namanya huruf mudharaah pada fiil mudhari itu ya, ta, a, nun atau sering disingkat sama sebagian para tulab anita. A, nun, ya, ta. A sebenarnya ahfazu, saya hafal, saya jaga. Ahfazuka, saya jagamu. Nun, nahnu, nahfazu. Fa-nya tadi sama, enggak berubah harokatnya. Iya. Kalau dia tetap dengan wazan yang itu ya. Beda lagi kalau ahfazo itu lain lagi nanti. Ini hafidho yahfazunya saja.
Yahfazun. Oh, itu dia majhul. Yuhfaz itu majhul. Kalau yuhfid itu berarti fi'il madinya lain lagi. Saya kasih contoh misalnya fa'ala yaf'alu misalnya atau fa'ila yaf'alu. Itu beda dengan af'ala yuf'ilu, udah lain lagi. Dia sudah lain kata kerja. Begitu. Cuma kalau fa'ila yaf'alu, yaf'alu itu bisa dimajhulkan, yuf'al namanya majhul. Artinya pelakunya itu sudah disembunyikan. Ya. Doroba yadribu, memukul, dia memukul, yadribu, dia memukul itu, yadribu, dia memukul. Tapi kalau kita bilang yudrobu, dia dipukul, pelakunya sudah mana pelakunya? Udah nggak ada, disembunyikan, sengaja disembunyikan. Nah gitu aja dia. Dan itu bisa ditimbang lagi dia, maksudnya bisa yudrobun, ya itu ya, bisa di yudrobun, yudrobin. Itu ada dalam pelajaran sorof, itu lebih jelas. Ya. Jadi dia ada pelajaran sorof. Memang dia berkaitan dengan fa'il itu sendiri, ada fa'ilnya dengan perubahan harokat tadi. Tapi itu juga karena sebab beda fi'il dia lagi. Itu yang antum maksud ya? Ya, itu karena beda fi'il, beda timbangan namanya. Iya, makanya saya bilang tadi beda fa'ala sama af'ala. Nah, gitu dia. Kalau yuhsuna itu kan karena ahsa yuhsi, dari af'ala yuf'ilu. Kalau hafidha yahfazu, itu memang timbangannya gitu. Nah, dia fa'ila yaf'alu, yang satu lagi af'ala yuf'ilu. Nah, dia di timbangan tadi. Saya bilang itu dia di timbangan. Beda lagi nanti kalau ketemu fi'il apa? Fi'il yang fa'ala yuf'ilu. Haffadha yuhaffizu. Nah, itu lain lagi. Haffadha yuhaffizu. Ya, gitu dia. Itu di timbangannya, maksudnya di ragam fiilnya. Ya, itu bisa dilihat nanti di pelajaran, lebih lengkapnya di pelajaran tasrif. Lengkap itu ya. Kalau mau belajar tasrif bagus itu. Belajar tasrif itu pertama ya, saya sangat menganjurkan antum ikut belajar tasrif, khusus tasrif ya, bukan nahunya ya. Khusus tasrif. Pertama itu melatih lisan, karena dia memang dipaksa untuk apa? Menyebutkan timbangan yang banyak. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan fa'ilun mufa'ala, gitu ya. Itu pertama melatih lisan supaya fasih dengan bahasa Arab. Kemudian lebih mudah untuk memperbanyak ya kosakata. Karena dia satu fi'il bisa menjadi puluhan yang dikuasai. Nah gitu ya, satu aja tapi jadi puluhan dengan menghafal apa? Dengan menghafal rumus atau kita bilang wazan, timbangan, wazan. Saya sangat menganjurkan tuh para ya tulab ya antum semuanya yang mungkin agak sulit nahwu, belajar dulu sorof, tasrif. Dan dia enak, apalagi dengan ditambah dengan apa? Pakai nazom, manzumah, seperti syair, seperti nyanyi. Ya, seperti nyanyi. Ya. Ya seperti tadi itu, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fa'ilun fa'alun fa'ilun mufa'alun, bisa gitu ya. Jadi lebih mudah, lebih enak dan tidak terasa sulit. Akhirnya tidak terasa sulit. Tanpa kita ya tanpa kita sadari ternyata sudah banyak sekali fi'il yang kita kuasai. Bukan hanya fi'il saja, bahkan ada di dalamnya isim kata ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi tanya? Cukup? Cukup ya insyaallah. Nanti kita lanjut ya di Sabtu yang mendatang. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.